Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKM PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Muhammad Awaluddin JSS dengan nomor induk mahasiswa 2540411377. Saya adalah guru bahasa Arab di MAN 1 Kota Makassar, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2025. Program Studi Bahasa Arab LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Perkenankan, hari ini Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja yang akan saya laksanakan di kelas 10-11 dengan materi dhamir. Berikut adalah video pembelajaran saya. Assalamualaikum. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Thayyib. Maza darsunal ana? Darsunal ana al-lughatul arabiyyah. Thayyib, ananda sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, saya minta dulu dirapikan semua bangkunya. Ya. Sampah-sampah yang ada di sekitarnya tolong dipungut dulu, nak. Abdullah Husain Arsyad. Kemana? Izin. Goib. Alisya Almira. Andi Batari Khairun Nisa. Kita coba ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Nah, pada pertemuan sebelumnya, ada yang masih ingat kita belajar tentang materi apa? Materi apa? Oke, al-usratu, ya. Jadi al-usratu itu artinya adalah keluarga. Nah, sekarang Bapak mau, ya, siapa yang bisa menyebutkan satu kosakata yang berkaitan dengan keluarga? Oke, silakan berdiri, nak. Satu kosakata yang berhubungan dengan keluarga yaitu abun yang artinya ayah. Baik, abun yang artinya ayah. Thayyib. Kemudian ada lagi yang lain yang bisa menyebutkan kosakata? Ya. Apa? Ukhtun kabiro. Kakak perempuan. Thayyib. Jadi alhamdulillah pada materi sebelumnya ananda semua masih ingat, dan pada pertemuan kali ini kita kembali akan belajar materi baru yang terkait dengan bahasa Arab. Tapi kali ini agak sedikit berbeda. Kita akan belajar kaidah. Ya. Salah satu kaidah bahasa Arab, kalau di dalam ilmu bahasa Inggris itu namanya grammar. Bahasa Arab juga punya grammar, ya. Jadi materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah ad-dhamair, ya. Dhamir. Mungkin dari ananda semua di sini ada yang sudah pernah dan sudah tidak asing lagi dengan salah satu kaidah bahasa Arab yang disebut dengan dhamir, ya. Tapi untuk penjelasannya, ya, sebentar kita akan jelaskan. Terlebih dahulu, Bapak akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah pada akhir pembelajaran peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian ad-dhamair. Yang kedua, menganalisis teks bahasa Arab dengan memperhatikan bentuk makna, fungsi dari susunan gramatikal ad-dhamair. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi macam-macam dhamir, ya, baik itu dhamirnya mufrad maupun dia musanna maupun dia jamak.
Kemudian yang keempat, menggunakan dhamir dalam kalimat sederhana. Ya. Kemudian yang terakhir adalah membuat contoh kalimat baru menggunakan dhamir dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian, apa manfaat mempelajari dhamir? Ini adalah manfaat mempelajari dhamir. Ya, ini Bapak sampaikan sebagai pengantar sebelum kita masuk ke inti materi. Ya, ada beberapa manfaat dhamir di sini. Salah satunya adalah memperjelas kalimat. Ya, dhamir membantu kita dalam membangun kalimat yang lebih ringkas, jelas, tidak bertele-tele karena penggantian kata, benda, dan kata ganti. Bapak punya pertanyaan pemantik, ya. Bapak punya pertanyaan pemantik karena pembelajaran kita pada hari ini itu berbasis masalah, ya. Jadi Bapak mau menggiring kalian untuk menemukan sebuah masalah terkait dengan materi yang akan kita pelajari. Oke, coba perhatikan, ya. Bapak akan bacakan. Jika di dalam kelas ada sebuah pulpen yang tergeletak di lantai, kemudian Ahmad mengambilnya dan bertanya kepada teman-temannya. Jika Ahmad ingin bertanya, pulpen ini milik siapa? Kira-kira bagaimana Ahmad mengatakannya dalam bahasa Arab? Atau jika pulpen itu milikmu, sebagai siswa laki-laki, bagaimana kira-kira kalian mengatakannya dalam bahasa Arab kalau itu pulpen saya? Demikian juga dengan perempuan. Kira-kira kalau pulpen itu milik siswa perempuan, kira-kira bagaimana caranya kalian mengungkapkan itu dalam bahasa Arab? Jadi inilah gunanya kita untuk belajar dhamir. Jadi sampai di sini Ananda. Sekarang Bapak akan bukakan materi terkait dengan dhamir. Ada dari slideshow dan video. Ananda semuanya tolong diperhatikan dengan baik, ya, supaya pembelajaran hari ini bisa dipahami, dimengerti, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi saya minta Ananda Akila untuk membaca. Silakan dibaca, nak. Dhamir adalah kata ganti seperti aku, kamu, dia, digunakan dalam bahasa Arab untuk menggantikan nama orang atau benda, sehingga kalimat tidak berulang-ulang dan lebih ringkas. Macam-macam dhamir ada 3. Dhamir munfasil yang berdiri sendiri, dhamir mutasil yang melekat pada kata lain, dan dhamir mustatir yang tersembunyi atau tidak tampak secara jelas. Oke. Jadi dhamir itu adalah kata ganti, ya. Sama dalam bahasa Indonesia, kata ganti juga ada, tapi lebih sedikit dibanding dengan bahasa Arab, ya. Jadi dhamir itu kata ganti yang digunakan dalam bahasa Arab untuk menggantikan nama orang atau benda, sehingga kalimat itu tidak berulang-ulang. Jadi ketiga pembagian dhamir ini, insya Allah kita akan bahas dalam sebuah video, ya. Bapak akan tunjukkan videonya. Tolong kalian perhatikan baik-baik. Ganti orang dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia, kata ganti orang itu ada beberapa, ya. Ada kata ganti orang pertama, itu ada aku dan kami. Kemudian kita juga mengenal ada kata ganti orang kedua, yaitu kamu dan kalian. Kemudian kata ganti orang ketiga, yaitu dia dan mereka. Nah, secara kesimpulan, kata ganti orang dalam bahasa Indonesia ini hanya terdapat 6 kata ganti saja untuk penggunaan dalam sehari-hari. Namun, di dalam bahasa Arab kali ini, jumlahnya akan lebih kompleks, ya, karena di sana kita akan menemukan kata ganti untuk orang laki-laki, kemudian kata ganti perempuan, kemudian juga dalam jumlah tunggal, dalam jumlah 2 orang, dan jumlah yang lebih banyak untuk orang banyak atau jamak. Nah, secara jenisnya, kata ganti orang dalam bahasa Arab ini terbagi menjadi 2 bagian, ya, yang akan kita pelajari di semester ini. Yaitu yang pertama adalah dhamir mutasil. Di sana adalah kata ganti orang
yang bersambung dengan kata sebelumnya yang berhubungan dengan kepemilikan. Namun akan kita pelajari di bab yang ketiga nanti ya. Namun pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang dhamir munfasil, yaitu dhamir yang penulisannya dipisah dari kata bendanya, sebab dhamir ini berdiri sendiri. Nah, itulah tadi penjelasan terkait dhamir ya, baik dalam bentuk narasi atau tulisan. Tadi Bapak juga telah menunjukkan sebuah video tentunya yang terkait dengan materi dhamir, bahwa dhamir itu terbagi menjadi 3. Ya, sekarang saya akan tampilkan contoh tabel dhamir ya untuk kalian lihat. Nah, ini adalah tabel dhamir ya. Jadi dhamir dalam bahasa Arab itu berjumlah 14 ya, dan itu terbagi 3. Ada mustatir, ada dhamir munfasil, dan ada dhamir mustatir. Oke. Jadi sekarang Bapak minta ya, tabel yang telah kalian lihat pada saat ini, Bapak minta kita baca sama-sama ya. Jadi ketika Bapak bilang abata, kita mulai baca. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Bisa ya? Oke, coba kita sama-sama ya. Abata. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Ya, jadi itulah tadi dhamir yang ada dalam bahasa Arab. Nah, kemudian ada bertanya, apa itu Pak double, tunggal, dan jamak? Nah, jadi dhamir selain terbagi jenisnya menjadi 3, ya, juga terbagi 3 macam ya. Ada untuk ghaib, ada untuk mukhatab, ada untuk mutakallim. Ya, nah, sekarang Bapak mau tunjukkan 1 ayat, 2 ayat ya, yang di dalamnya mengandung dhamir. Nah, coba perhatikan ayat di atas ini ya. Allazi barakna haulah. Oke. Ya, coba perhatikan ayat berikut ini. Di dalam ayat ini ya, itu ada terkandung dhamir. Nah, berdasarkan apa yang telah kita pelajari tadi ya, Bapak minta siapa yang mau atau siapa yang bisa menemukan dhamir pada kalimat yang pertama dulu. Oke, silakan berdiri. Tolong dibacakan dulu ayatnya, Nak. Oke. Yang mana dalam ayat tersebut yang termasuk dhamir? Nah. Nah, dalam kata barokna. Oke, tepuk tangan untuk teman kita. Oke. Kemudian pada kalimat yang kedua, siapa yang mau mencari dhamir yang ada pada kalimat yang kedua? Oke, silakan berdiri, Nak. Dibaca dulu ayatnya. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul mu'minun. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Oke. Yang mana dalam ayat tersebut yang termasuk dalam kategori dhamir? Hum. Yang mana? Wa ulaika humul muflihun. Baik, tepuk tangan untuk kita semua ya. Jadi berdasarkan perwakilan dari teman kalian ya, sudah bisa menangkap apa sebenarnya arti dhamir itu ya di dalam bahasa Arab. Baik.
diskusi kelompok ya. Jadi sekarang kita mau diskusi ya untuk mengetes pemahaman Ananda semua terkait materi dhamir yang baru saja kita saksikan bersama. Oke. Sebelum kita membagi kelompok ya, Bapak ingin membagi kelompok ke dalam 5 kelompok. Jadi Ananda silahkan berhitung dulu, mulai dari sini hitung 1 sampai 5 ya. Setelah sampai 5, mulai lagi dari 1 sampai 5, begitu seterusnya. Oke, paham ya? Oke, Thoyib, silakan. 2, 3, 5, 1, 2, 5. Oke, jadi semuanya sudah berhitung ya. Sekarang perintahnya adalah semua yang angkanya 1 berkumpul di kelompok 1 sini. Ya. Semua yang angkanya 2 berkumpul di kelompok 2 sini. Kemudian yang 3 kumpul di sana di kelompok 3. Yang 4 kumpul di kelompok 4. Yang 5 kumpul di kelompok 5. Silakan, Nak. Cepat. Sudah? Oke. Jadi di tangan Bapak ada LKPD ya. Yang nantinya akan kalian isi secara bersama-sama ya. Cara isinya bagaimana, Pak? Nah, silakan dibaca dulu pertanyaannya dengan baik dan benar ya. Bapak bagikan dulu ya. Secara berkelompok ya. Ananda semua masing-masing kelompok buatlah 3 kalimat ya. Jadi buatlah 3 kalimat dengan menggunakan dhamir yang berbeda. Ya. Sesuai dengan materi yang telah kita pelajari. Nah, setelah membuat 3 kalimat, tentukan ya serta jelaskan jenis-jenis dhamir ya. Silahkan mau di Google, mau di mana ya. Karena setelah ini kalau sudah selesai nanti kita presentasikan setiap kelompok di atas ya. Kalian tentukan siapa yang mau menjelaskan ini, siapa yang mau menjelaskan. Ya dicari boleh di buku paket, boleh di Google, atau ada media-media tempat tak mencari yang lain boleh. Nanti ketika sudah selesai tugasnya, tolong dibagi siapa yang akan menjelaskan ini ya. Oke, sambil menunggu 2 kelompok terakhir ya, yang sementara mengerjakan, sembari Bapak minta untuk ketiga kelompok yang telah selesai untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama ialah anti tadurusina jayadan. Domirnya ialah anti. Anti adalah domir muktaba atau kata ganti orang kedua tunggal perempuan yang berarti kamu perempuan. Domir ini digunakan untuk menyapa seorang perempuan secara langsung. Kalimat yang kedua adalah hiya taqra'ul kitab. Domirnya adalah hiya, penjelasannya yaitu hiya dia perempuan, domir goibah. Kata ganti orang ketiga tunggal perempuan digunakan untuk menyebut perempuan yang sedang tidak diajak bicara. Yang ketiga, antum tazhabuna ilal masjidi. Domirnya yaitu antum. Antum, kalian laki-laki domir mukhatab jamak muzakkar, kata ganti orang kedua jamak laki-laki. Domir ini digunakan untuk menyapa lebih dari satu laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 5. Masing-masing dari
5 kelompok yang ada telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya di depan secara bergantian, dan alhamdulillah berdasarkan hasil diskusi yang Ananda buat itu telah mengukur pemahaman bahwa Ananda sudah dapat menerima materi tentang domir ini dengan baik ya, walaupun ada beberapa tadi ya perlu dikoreksi ya, karena contoh domir yang diberi contoh itu sama semua, tapi tidak masalah. Intinya adalah kalian bisa paham bahwa domir itu apa, cara menggunakannya seperti apa. Jadi itu adalah sedikit evaluasi dari Bapak ya untuk hasil diskusi Ananda pada pertemuan hari ini. Bapak akan menyimpulkan ya, memberi kesimpulan terkait materi kita yang telah kita pelajari pada hari ini ya. Jadi untuk yang pertama, nah, itu adalah domir itu adalah merupakan kata ganti ya. Domir itu kata ganti, di dalam bahasa Arab istilah kata ganti dinamakan domir ya. Kemudian di dalam bahasa Arab domir itu ada 14 ya, seperti yang telah kita lihat tadi di dalam tabel, kemudian kita bacakan secara bersama-sama ya. Nah, itu adalah domir yang ada di dalam bahasa Arab yang jumlahnya sebanyak 14. Nah, dari ke-14 domir ini ya, itu kemudian terbagi ke dalam 3 jenis ya. Masih ingat tadi ada yang dinamakan domir munfasil, kemudian ada yang dinamakan domir muttasil, kemudian ada lagi yang dinamakan domir mustatir ya. Jadi Ananda sekalian, mungkin sedikit refleksi bagi kita semua bahwa sebenarnya belajar bahasa Arab itu adalah merupakan komponen atau hal yang sangat-sangat penting ya. Ini mungkin perlu kalian renungkan mengapa Bapak mengatakan itu adalah sangat penting ya. Karena bahasa Arab ini adalah satu-satunya bahasa yang kita pakai dunia dan akhirat ya. Kita pakai di dunia, bahkan setelah meninggal nanti juga kita akan pakai. Itulah bahasa Arab ya. Makanya kita mengapa penting mempelajari bahasa Arab, salah satu alasannya itu ya, karena bahasa Arab ini adalah bahasa dunia akhirat ya. Kemudian mengapa kita harus belajar bahasa Arab? Karena bahasa Arab ini adalah bahasa Al-Quran ya. Nah, kita sebagai umat Islam ya, yang notabene kitab kita adalah Al-Quran, nah, untuk memudahkan kita mempelajari dan memahami isinya itu dengan mempelajari bahasanya, belajar bahasa Arab ya. Malu kita kalau ada orang non muslim di luar sana itu lebih bisa membaca kitab kita daripada kita sendiri ya. Ini sedikit refleksi sebelum kita refleksi dan motivasi sebelum kita menutup pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Pada akhirnya ya, Ananda semuanya terima kasih atas atensinya, atas perhatiannya ya, sehingga proses pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan dan harapkan bersama. Selanjutnya mari kita menutup pertemuan kita hari ini. Hayya nakhtatim barnamijana hazal yaum bi qiraati ad-du'a kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.